sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir membawakan renungan harian kepada kita Senin Advent ketiga yang dikutip dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, beranilah mengatakan yang sebenarnya. Kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis telah mengundang perhatian kaum Yahudi dan orang banyak. Dua tokoh besar yakni Yohanes dan Yesus telah membawa kebaharuan. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, mempersiapkan batin umat menyambut Sang Mesias dengan membaptis di Sungai Yordan. Terlebih kehadiran Yesus dengan pengajaran yang memberi pencerahan dan warta kerajaan Allah telah datang dengan tanda-tanda mukjizat dan penyembuhan banyak orang sakit. Orang pun berbondong-bondong datang menjumpai Yesus, sebab mereka yakin bahwa kuasa Allah ada pada Yesus. Lain halnya dengan para pemimpin Yahudi dan imam-imam kepala. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini Senin Advent ketiga mengisahkan kaum tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala ingin tahu akan kuasa Yesus mengajar dan identitas Yesus yang sebenarnya. Sewaktu Yesus mengajar di bait Allah, mereka bertanya, "Dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Mereka mempertanyakan otoritas Yesus dalam kuasa mengajarnya. Dengan itu mereka mempertanyakan identitas Yesus. Ada muatan jebakan serta mereka tidak mau tahu kepada Yesus. Yesus menanggapi dengan bertanya sekaitan dengan Yohanes Pembaptis, "Aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Dari mana baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Kepada pertanyaan ini, kaum tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala itu tidak memberi jawaban. Mereka sadar bahwa pertanyaan ini juga ada muatan jebakan dengan konsekuensinya. Yang pasti ada banyak orang mengakui kenabian Yohanes itu. Kalau mereka menolak berarti tidak menerima dan mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi. Bila mereka menerima berarti juga harus menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Sebab Yohanes Pembaptis sendiri telah memberi kesaksian langsung tentang kehadiran Mesias dalam diri Yesus.
Dilema membuat kaum tua-tua dan imam kepala itu tidak memberi jawaban pasti terhadap pertanyaan Yesus. Mereka pun berunding dan sepakat memberi jawaban, kami tidak tahu. Mereka sungguh tidak mau mengakui apa yang mereka dengar dan apa kesaksian orang banyak. Nama Yesus sudah tersiar dan dia banyak membuat mukjizat, menyembuhkan orang dan membuat tanda-tanda lain yang seperti pergandaan roti, meredakan badai dan gelombang di danau. Semua ini sudah dapat menjadi dasar mereka untuk mengakui dan menerima identitas Yesus itu adalah utusan Allah dan dia adalah Mesias. Tetapi mereka tertutup dan sengaja menutup hati, pikiran dan perasaannya. Mereka pun mengatakan, kami tidak tahu. Dengan ini mereka tidak merasa dan tidak terpesona dengan segala apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes dan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus sendiri. Amat disayangkan kesempatan ini berlalu begitu saja dari hadapan mereka. Kesempatan berahmat tidak menjadi pengalaman hidup mereka. Saudara-saudari, bila kita menyimak pemberitaan Injil dan dengan hati jernih menyimak karya pelayanan Yesus itu, kita dengan yakin berkata bahwa Yesus mengajar dan melayani atas kuasa dan otoritas Allah. Kuasa Yesus adalah kuasa surgawi. Tetapi para imam kepala dan kaum tua-tua Yahudi tidak sampai pada pengakuan ini. Hati mereka tertutup, mata mereka buta dan tertutup untuk melihat karya-karya yang diperbuat oleh Yesus. Telinga mereka tuli, tidak mau mendengarkan pewartaan dari Yesus. Berdialog dengan Yesus tentu mengandaikan keterbukaan dan kesediaan untuk saling menerima dari hati ke hati. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam diri para pemimpin dan kaum tua-tua itu. Kenyataan ini masih sering terjadi dalam hidup dan pergaulan sehari-hari. Kadang tidak mau mengakui yang benar dan dengan gampang mau melepaskan diri dengan berkata, tidak tahu. Mengatakan tidak tahu hanya untuk mencuci tangan dari suatu tanggung jawab atau tidak mau berurusan dengan sesuatu yang sangat perlu untuk kebaikan atau yang menyangkut kepentingan umum. Beriman itu semakin sedia dan berani mengatakan yang benar dan yang sebenarnya. Bila perlu siap repot demi kebaikan bersama. Masa Advent ini adalah saat yang tepat untuk meluruskan cara pikir, cara merasa, dan cara memandang. Mari semakin membuka diri dan hati kepada sesama dan pewartaan sabda Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, yakinlah yang kita sambut itu dan kedatangannya kita persiapkan dengan seluruh usaha pembaharuan diri adalah Sang Juru Selamat. Mari kita maknai masa Advent ini dengan semangat pertobatan agar Natal yang akan datang menjadi peristiwa iman yang memberi kebahagiaan dan sukacita. Semangatlah selalu, pace bene, berkat Tuhan selalu menyertai.